Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya ya, yaitu bagaimana cara ekspor data analisis stok harian dari Odoo, dari data Zelo, data IC, dan data Migli ya. Yang pertama yang dibutuhkannya itu yang pertama drive-nya MLK ya. Untuk Gmail-nya mlksl.ns@gmail.com, dan untuk yang kedua yaitu versi Excel-nya bebas ya, jadi mau versi apa aja. Yang penting Excel-nya itu bisa menyimpan. Seperti itu. Kita lanjut aja ke langkah yang pertama. Untuk langkah pertamanya kita ke bagian masuk ke Odoo ya. Udah login ke Odoo, nanti ada dua database. Yang pertama database Migli, yang kedua database Zelo. Nah, untuk database Zelo ini dia digabung sama IC ya, gitu. Jadi datanya itu digabung Zelonica sama IC. Nah, kita untuk apa namanya? Untuk di sini untuk kasusnya kita coba yang Migli ya. Nah, kita klik Migli. Jangan Migli. Kita yang Zelo aja, karena di Zelo kan ada dua database, karena di situ nanti kita bakal hapus karena kita kan ada dua database, yaitu Zelonica sama IC yang dijadikan satu. Jadi nanti datanya itu harus salah satu harus kita hapus brandnya, seperti itu ya. Jadi kita pakai kasus yang Zelonica. Nah, oke. Nah, kita klik connect. Nah, langkah pertamanya sudah masuk kode ya untuk database ke Zelo nih kasusnya. Jadi kan kita mau input data analisis stok hariannya Zelo gitu. Nah, untuk keduanya kita masuk ke inventory. Oke, masuk ke inventory, nanti habis itu kita ke produk. Nanti kita masuk ke produk dulu ya. Nah, di produk ini jadi untuk data analisis harian itu kita harus dua kali ekspor gitu. Jadi yang pertama kita catat data analisis stok harian itu ada dua. Yang pertama produk induk, yang kedua produk variasi. Oke. Jadi untuk yang diekspor itu ada dua ya, itu produk induk sama produk variasi gitu. Oke, kita yang pertama dulu ya, produk induk. Oke, nah ini kan kita udah masuk nih ke produk ya. Ini produk induk, namanya produk aja, untuk variannya produk varian gitu. Kita mau ekspor yang produk induknya dulu. Nah, di sini kita klik udah. Nah, di sini kan masih Kanban ya untuk ininya, tampilannya. Kita yang list ya. Kita klik yang list, habis kita klik yang list, kita centang di sini. Setelah kita centang semua ini, select all-nya kita klik. Nah, setelah itu klik yang green action, habis itu export. Nah, di bagian export ini template-nya kita klik aja, karena saya udah buat template-nya, jadi tinggal diklik aja ya. Di sini ada tulisan pergerakan stok induk. Kita klik, habis itu kita ekspor. Nah, udah kita ekspor, lalu kita buka filenya. Nah, ini untuk tampilannya ya, untuk tampilan hasil ekspornya. Ini kita enable editing. Terus nah dari enable editing ini kita rapihkan nih dari bagian bagian wrap text-nya, terus bagian rata tengahnya atau rata kiri gitu. Ini kita Ctrl A aja. Dari Ctrl A, setelah itu kita yang wrap text-nya ini kita jangan nonaktifkan ya, jangan diaktifkan. Setelah itu udah dinonaktifkan, lalu kita rata tengah. Habis di rata tengah ini kita klik, jadi kita rapikan untuk ruang space cell ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kalau gini kan satu-satu ya caranya, biar semuanya gimana. Ini kita klik alt-nya 2 kali. Nah, ini udah 2 kali alt-nya. Di sini udah tandanya ya. Kalau tandanya hijau berarti semuanya. Kalau cuma sekali, dia hijaunya belum ada di sini. Biar kalau udah 2 kali hijaunya sini ada ya. Udah. Setelah itu kita kan ada garis ini ya, batas kolom ya. Kita double klik aja. Nah, udah. Ini udah dirapihkan, tinggal kita bikin table. Nanti Ctrl A aja di sini. Jadi Ctrl A, nanti setelah itu kita bikin table, yaitu ada di
insert ya, bikin table. Habis itu ininya jangan lupa dicentang. Habis itu oke. Nah udah. Nah dari sini kan udah selesai nih, belum selesai ya dari sini ya. Kenapa? Karena quantity on hand-nya belum kita sort dari yang terbanyak ke terendah. Terus juga untuk sales price-nya ini belum kita ganti untuk formatnya jadi currency ya. Oke. Jadi ini kita filter, langsung kita pilih sortnya dari large to small. Habis itu di cost sama price-nya ini kita blok ya, EF-nya, kolom EF-nya ini ubah jadi currency. Setelah itu yang bagian decrease decimalnya kita ada 2 kali klik. Nah, yang ini juga ya. Oh ini belum bisa karena ini masih general. Kita ubah jadi ke number. Nah gitu, jadi diubah dulu ya ke number. Tadi masih general. Oke, setelah itu kan ini kan data apa produk induknya kan masih gabung ya sama IC. Nah kita mau hapus yang IC-nya, gimana caranya? Di sini kita klik aja nih filternya. Nanti di search kita ketik IC. Ini mau kecil mau besar bebas ya. Nah setelah itu jangan lupa dikasih spasi. Nah karena spasi itu termasuk karakter ya. Kalau misalnya di IC kita hapus, nanti untuk zelonya ada yang kecentang tuh ya. Monalika kan punya zelo, dia itu masuk ke centang. Kalau kita kasih spasi ini nggak ada, IC semua. Seperti itu ya untuk tips triknya. Nanti kita klik OK. Nah dari sini ini kita blok aja nih semuanya. Nah bloknya dari ini kita bawahin ya, dari bawah. Nanti kita delete yang ini ya, bukan delete yang tombol, delete yang ini. Oke, udah. Terus filternya kita ini jangan lupa di save lagi. Dah, ini kan udah produk zero semua ya. Oke, kalau udah produk zero semua kan ini kita save datanya. Nah untuk lokasinya di mana sih untuk ke save nya gitu. Nah kita udah buat untuk lokasi filenya. Untuk data zero itu ada di drive-nya AMLK, masuk ke My Drive, data Zelonica, terus data harian, data analisis stok tahun 2025. Nanti ada pilihan lagi bulan ya, jadi nanti pilih bulannya terbaru. Nah karena sini saya udah masuk ya drive-nya AMLK, langsung aja ke TSPC, habis itu ke AMLK, masuk ke My Drive, terus ke tadi mana data Zelonica ya, terus data harian, data analisis stok tahun 2025, bulannya kan sekarang bulan Juni. Nah untuk tanggalnya kan sekarang tanggal 4 ya, jadi kita bikin di tanggal 4, jadi nanti dia masuk ya ke sini kan. Oke, nah kita save as. Tadi untuk lokasi filenya, jadi kita save as nih, kita TSPC, double klik aja, nanti ada di TSPC ya, TSPC, terus AMLK, My Drive, data Zelonica ke bawah, terus data harian, terus habis itu data analisis stok tahun 2025, bulannya bulan sekarang Juni. Nah tanggal sekarang tanggal 4 ya, karena ini datanya kan yang kita ekspor induk. Nah kita klik aja nih yang induk nih, kita klik yang tulisan induk ini, habis itu kita ubah tanggalnya jadi tanggal 4. Nah oke, save. Dah, ini udah selesai ya untuk ekspor data stok analisis yang tanggal 4 ya, untuk yang induknya, produk induknya. Kita lanjut ke yang varian, ini di close. Kita lanjut ke varian, ini di close. Kita klik lagi produknya, masih di bagian modul inventory ya. Kita klik produk varian. Nah kalau di produk varian ini kan dia udah formatnya list ya, bukan kanban. Jadi ini kita langsung checklist aja semuanya, sama klik select all nya. Di situ klik action, export, habis itu template-nya kita pilih pergerakan stok varian, di export. Oke, kita download, terus kita buka. Nah dibuka, ini boleh editing. Setelah itu jangan lupa ini kita blok semua. Bloknya Ctrl Alt 2 kali. Habis itu ini kan
Bentar. Ini kalau kontrol 2 kali semuanya ya, karena ini kita bagian yang ada tulisan aja, kita kontrol A sekali aja. Nah, itu berarti yang udah ada yang selnya yang ada isinya gitu kalau kontrol A sekali. Nah, nanti di sini kan aktif nih web text-nya, ini nonaktifin. Setelah itu udah dinonaktifin. Setelah itu kita rata tengah. Nah, udah rata tengah nih. Terus setelah itu kan kita sesuaikan ya untuk apa namanya, ukuran selnya, ukuran bagian kolom selnya ya. Caranya ini kita Ctrl Alt lagi, terus ini pemisah ya, pemisah kolomnya ini kita double klik. Setelah itu udah kita klik sembarang yang ada nilai selnya. Dari itu ini Ctrl Alt lagi sekali, habis itu ke ini insert, bikin table. Oke, bikin table. Ini jangan lupa di checklist, habis itu oke. Udah. Nah, di sini kan udah nih, udah kita bikin table, udah otomatis juga ada filternya, tapi masih digabung datanya sama IC. Jadi IC-nya kita hapus seperti kayak tadi, klik filternya, search-nya kita ketik IC, terus spasi, terus oke. Nah, terus kita blok baris kedua sampai akhir. Nah, habis itu pilih home yang delete. Ya, habis itu pilih filter lagi, kita select all lagi, atau bisa klik clear filter ya, tuh clear filter. Nah, udah. Nah, quantity on hand-nya kita sort jadi large to small, tapi ini kan masih ada desimalnya, jadi ini kita blok aja kolom C-nya, ubah formatnya jadi number. Di situ decrease desimalnya dikurang 2 kali. Setelah itu E-nya sama F-nya ubah formatnya jadi currency, terus decrease desimalnya, klik 2 kali. Dah. Nah, dari sini kelar ya, udah kelar. Nah, nanti kalau udah kelar tinggal di save. Nah, lokasi save-nya masih sama yang tadi ya, masih yang ini. Oke, kita langsung aja ke sini, file, terus save as, this PC, terus itu ke this PC lagi ya, this PC, habis itu ke Melka, my drive, data Zelonica, terus data harian, data stock, terus tahun 2025 bulan Juni. Nah, karena ini datanya data produk varian, jadi kita klik yang varian nih. Ini bebas mau klik yang mana, yang penting tulisannya ada variannya ya. Terus setelah itu jangan lupa diubah tanggalnya, oke? Tanggal 4 sekarang. Terus di save. Nah, udah selesai. Itu nanti di close aja. Nah, paling itu untuk cara ekspor data analisis stok hariannya ya, dari produk induk sama produk varian. Gitu, paling sekian. Nah, untuk tutorial kali ini terima kasih banyak, kita bakal kasih tutorial berikutnya, oke? See you.